Hai semuanya, perkenalkan nama saya Estuni Ngayula Rasati dengan NIM 2005523010 dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tikubang, Semarang. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang audit sumber daya manusia. Berikut adalah bab-bab yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pengertian audit. Kedua, kerangka kerja audit. Ketiga, tujuan audit. 4, manfaat audit. 5, pendekatan audit. 6, langkah-langkah audit. 7, ruang lingkup. 8, program kerja. 9, audit atas perolehan. 10, audit atas pengelolaan. Dan 11, audit atas pengurangan sumber daya manusia atau pemutusan hubungan kerja. Secara tradisional, manajemen memberikan perhatian utama dalam pencapaian efisiensi dan ekonomisasi penggunaan sumber-sumber daya alam dalam tujuan perusahaannya. Pada saat ini, perhatian lebih diarahkan pada sumber daya manusia dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Fungsi SDM dalam mempersiapkan dan mengelola memegang peranan yang sangat penting dalam pencapaian keunggulan bersaingnya perusahaan. Dukungan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi memiliki korelasi positif dengan penciptaan nilai tambah dan tingkat kualitas keputusan yang diambil di dalam perusahaan. Penciptaan nilai tambah bagi perusahaan terjadi jika operasi berjalan sebagian besar melibatkan aktivitas-aktivitas yang menambah nilai atau value added activity bagi perusahaan maupun pelanggan. Hal ini hanya terjadi jika seluruh sumber daya manusia di dalam perusahaan menyadari bahwa segala aktivitasnya harus memberi kontribusi kepada keunggulan bersaing di perusahaan. Mengingat begitu pentingnya peran fungsi sumber daya manusia terhadap keberhasilan perusahaan, maka perlu dilakukan penilaian untuk memastikan apakah fungsi sumber daya manusia ini telah mampu memberikan kontribusi terbaiknya atau tidak. Untuk itu, harus dipastikan bahwa fungsi sumber daya manusia telah berjalan dan mampu memberikan kontribusinya dengan baik, dan perusahaan dalam pengawasan pelayanannya harus melakukan evaluasi dan pengendalian program sumber daya manusia yang dikembangkan dalam mencapai tujuan perusahaan secara total. Subbab yang pertama yaitu pengertian audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia adalah penelitian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia menekankan penilaian evaluasi terhadap berbagai aktivitas sumber daya manusia yang terjadi pada perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas tersebut telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya, serta memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang masih menjadi di aktivitas sumber daya manusia yang diaudit untuk meningkatkan kinerja dari program atau aktivitas tersebut. Bidang utama yang difokuskan pada audit sumber daya manusia ada 3. Yang pertama, policy atau manajemen audit. Kedua, performance atau operational audit. Dan yang terakhir, ketiga, financial audit. Audit sumber daya manusia membantu organisasi atau perusahaan meningkatkan kinerja atas pengelolaan sumber daya manusia dengan cara menyediakan umpan balik nilai kontribusi fungsi sumber daya manusia terhadap strategi bisnis dan tujuan perusahaan, menilai kualitas praktik, kebijakan, dan pengelolaan sumber daya manusia, melaporkan keberadaan sumber daya manusia saat ini dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan, menilai biaya dan manfaat praktik-praktik sumber daya manusia, menilai hubungan sumber daya manusia dengan manajemen lini dan cara-cara meningkatkannya, merancang panduan untuk menentukan standar kinerja sumber daya manusia, dan yang terakhir, mengidentifikasi area yang perlu diubah dan ditingkatkan dengan rekomendasi khusus. Yang kedua, yaitu kerangka kerja audit. Kerangka
Kerja audit sumber daya manusia menghubungkan pengelolaan sumber daya manusia dengan tujuan bisnis perusahaan secara keseluruhan. Dalam hubungan ini, audit menilai dukungan sumber daya manusia terhadap pencapaian tujuan perusahaan, komitmen perusahaan dalam memberdayakan dan melibatkan sumber daya manusia, serta mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di dalam hubungan tersebut, dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Berdasarkan rekomendasi dari hasil audit, perusahaan melakukan perubahan atau perbaikan dan mengevaluasi pengaruh perubahan-perubahan dari hasil audit. Berikut merupakan skema kerangka kerja audit sumber daya manusia. Untuk mencapai tujuan bisnis, dimulai dari pengelolaan sumber daya manusia yang terdiri dari penentuan prioritas pengelolaan SDM, pengembangan strategi SDM, dan aktivitas program SDM harian. Kemudian selanjutnya ada audit sumber daya manusia, dilanjutkan dengan identifikasi dan implementasi program perbaikan, yang kemudian akan dilanjutkan oleh evaluasi pengaruh perubahan dari hasil audit yang bertujuan untuk peningkatan berkelanjutan. Kemudian akan kembali lagi ke pengelolaan SDM dan terus berputar seperti itu. Yang ketiga, tujuan audit. Audit sumber daya manusia berfokus pada pencarian data dan informasi tentang permasalahan organisasi dari perspektif sumber daya manusia. Masalah-masalah yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan kegagalan organisasi dapat diidentifikasi sedini mungkin melalui proses audit sehingga manajemen dapat segera memberikan perhatian dan tindakan koreksi dapat segera diambil. Bila informasi temuan audit ditindaklanjuti, maka diharapkan dampaknya adalah perolehan nilai manfaat bagi organisasi. Dengan kata lain, tujuan audit sumber daya manusia adalah mengendalikan kegiatan organisasi melalui fungsi pemeriksaan dan penilaian terhadap permasalahan organisasi yang terdiri dari ketaatan, efektivitas, dan efisiensi, yang disorot dari dimensi sasaran-sasaran fungsional maupun tujuan organisasi secara keseluruhan dapat dipastikan tercapai. Ada beberapa hal yang ingin dicapai melalui audit sumber daya manusia yang merupakan tujuan dari dilakukannya audit tersebut. Di antaranya, 1. Menilai efektivitas dari fungsi sumber daya manusia. 2. Menilai apakah program atau aktivitas sumber daya manusia telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. 3. Memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. 4. Mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas sumber daya manusia dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. 5. Merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia. Yang keempat, manfaat audit sumber daya manusia. Manfaat dari audit sumber daya manusia yaitu informasi yang diperoleh melalui audit sumber daya manusia dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, misalnya untuk acuan dalam membuat kebijakan, melakukan perbaikan sebagai dasar mengambil keputusan, untuk mengecek posisi kinerja, mengkomunikasikan permasalahan kepada pihak-pihak terkait, untuk menentukan prioritas dalam menanggulangi permasalahan, dan untuk memacu prestasi dari anggota organisasi. Audit sumber daya manusia dapat menyadarkan para pelaku organisasi, top manajemen, para pimpinan unit-unit pengelola sumber daya manusia, pimpinan unit-unit kerja non-sumber daya manusia, serta para spesialis pengelolaan sumber daya manusia agar tidak terlena dan terjebak dalam rutinitas pelaksanaan manajemen sumber daya manusia sehingga melupakan pemikiran dan tindakan strategis untuk menamakan kepentingan organisasi di masa depan. Menurut William B. Wither dan Keith Davis menyebutkan beberapa manfaat dari audit sumber daya manusia. Di antaranya adalah 1. Mengidentifikasi kontribusi dari Departemen SDM terhadap organisasi. 2. Meningkatkan citra profesional Departemen SDM. 3. Mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi karyawan Departemen SDM. 4. Memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen SDM. 5. Mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktik-praktik SDM. 6.
Menemukan masalah-masalah SDM yang kritis dalam bidang SDM tentunya. 7. Memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik SDM. 8. Menurunkan biaya SDM melalui prosedur SDM yang lebih efektif. 9. Meningkatkan keinginan untuk berubah dalam Departemen SDM. Dan 10. Memberikan evaluasi cermat terhadap sistem informasi sumber daya manusia. 5. Pendekatan audit sumber daya manusia. Hal ini terdapat 3, diantaranya yaitu 1. Menentukan ketaatan pada hukum dan berbagai peraturan yang berlaku. 2. Mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. 3. Menilai atau mengukur kinerja program. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, menentukan ketaatan pada hukum dan berbagai peraturan yang berlaku. Audit menekankan penilaian bagaimana perusahaan menetapkan berbagai aturan dan kebijakan uang secara internal berlaku di perusahaan. Apakah telah sesuai dengan aturan dan hukum yang ditetapkan pemerintah sebagai pemegang otoritas, dan apakah setiap komponen organisasi menjalankan aktivitasnya dengan aturan dan kebijakan tersebut. Manajemen puncak harus menyadari bahwa manajer di setiap tingkat berkewajiban untuk menaati peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Berbagai peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan ketenagakerjaan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan berbagai peraturan lain yang merupakan penjabaran dari undang-undang tersebut. Peraturan ini mengatur tentang hak dan kewajiban perusahaan terhadap tenaga kerja dan pemerintah sebagai pihak pemberi kerja, serta hak dan kewajiban tenaga kerja terhadap perusahaan sebagai pemberi jasanya kepada perusahaan, dan bagaimana kedua belah pihak sama-sama menjaga hubungan yang harmonis sehingga tujuan dari karyawan dan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Perusahaan harus mampu membuat berbagai kebijakan dan peraturan yang secara internal diterapkan pada perusahaan tersebut dengan tetap menaati peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Berbagai program seperti peningkatan kesejahteraan karyawan, keselamatan kerja, peningkatan keterampilan dan keahlian karyawan sering menjadi sorotan di dalam audit. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya, perlu untuk diaudit adalah bagaimana karyawan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab secara profesional dalam kerangka aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan. Kemudian, kedua, mengukur kesesuaian program dan dengan tujuan organisasi. Semakin pentingnya arti produktivitas karyawan bagi perusahaan menjadikan manajemen puncak memberikan perhatian yang lebih baik kepada Departemen SDM. Produktivitas berasal dari kelompok karyawan yang tertantang diberdayakan, mempunyai semangat dan dihargai, membuat setiap orang sebagai bagian dari setiap langkah diambil dan memperbolehkannya berpendapat. Dalam keberhasilan, perusahaan merupakan sumber peningkatan produktivitas yang sangat berarti bagi perusahaan. Manajemen SDM sebagai pengendali fungsi ini dituntut untuk mampu mengarahkan program-programnya pada berbagai aktivitas yang dapat meningkatkan produktivitas karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Keselarasan tujuan Departemen SDM mulai dari tujuan para karyawannya sampai tujuan berbagai program yang ditetapkan pada departemen ini dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan harus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan rencana Departemen SDM. Selanjutnya, yang ketiga, menilai atau mengukur kinerja program. Berarti menghubungkan aktivitas aktual program sumber daya manusia yang diaudit dengan ukuran-ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Di samping ukuran-ukuran keberhasilan, penilaian kinerja program juga dihubungkan dengan strategi dan rencana yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuannya, fungsi SDM menetapkan berbagai program sebagai implementasi rencana yang telah ditetapkan. Apakah program yang telah ditetapkan tersebut telah terlaksana secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya? Audit SDM melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap kinerja program yang dilaksanakan pada perusahaan. Penilaian ditekankan kepada ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas program dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya, yang keenam,
Langkah-langkah dalam melakukan audit sumber daya manusia. Dimulai dari yang pertama, yaitu audit pendahuluan. Pada tahap ini, auditor menekankan auditnya pada pencarian informasi latar belakang dan gambaran umum terhadap program atau aktivitas sumber daya manusia yang diaudit. Informasi yang diperoleh pada tahap ini akan mengantarkan auditor pada perumusan tujuan audit sementara atau tentative audit objektif. Tujuan audit merupakan suatu hipotesis yang memerlukan pembuktian untuk menjawab pertanyaan auditor. Untuk menjawab pertanyaan ini, audit menerapkan prosedur audit yang telah ditetapkan. Audit keuangan memiliki tujuan yang sudah jelas, yaitu bukti-bukti transaksi dan laporan keuangan yang dibuat audit. Sementara, tujuan audit dalam audit sumber daya manusia harus dirumuskan terlebih dahulu dan memerlukan suatu survei awal untuk memahami kondisi yang terjadi berkaitan dengan program atau aktivitas yang diaudit, serta masih memerlukan perbaikan untuk mendukung keberhasilan perusahaan di masa depan. Tujuan audit merupakan hal yang sangat penting dalam audit, karena tujuan audit ini yang akan mengarahkan bagaimana audit dilaksanakan, termasuk hasil apa yang diharapkan dari audit tersebut. Ketepatan perumusan tujuan audit ini sangat menentukan keberhasilan audit mencapai tujuannya. Tujuan audit terdiri atas 3 elemen, yaitu kriteria, cause, dan efek. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kriteria atau kriteria. Terdiri dari 1. Rencana sumber daya manusia, 2. Berbagai kebijakan dan peraturan tentang sumber daya manusia, 3. Tujuan setiap program sumber daya manusia, 4. Standar operating prosedur atau biasa disebut dengan SOP yang dimiliki perusahaan, 5. Rencana pelatihan dan pengembangan karyawan, 6. Standar evaluasi yang telah ditetapkan perusahaan, 7. Peraturan pemerintah, 8. Standar yang merupakan best practice yang diterapkan oleh perusahaan sejenis dalam bidang sumber daya manusia dapat digunakan sebagai acuan atau benchmark. 9. Kriteria lain yang mungkin diterapkan. Kemudian ada penyebab. Penyebab terdiri dari 2, yaitu penyebab positif dan penyebab negatif. Penyebab merupakan pelaksanaan program-program sumber daya manusia dalam organisasi yang menyebabkan terjadinya kondisi sumber daya manusia yang ada saat ini. Penyebab ini ada yang bersifat positif, di mana aktivitas yang terjadi sangat mendukung tercapai atau terlampaunya tujuan serta manfaat dari program atau aktivitas yang dilaksanakan tersebut. Misalnya pemilihan metode, materi, dan tutor yang tepat sehingga program pelatihan karyawan dapat mencapai tujuannya. Penyebab ada juga yang bersifat negatif, di mana aktivitas yang terjadi menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari program atau aktivitas yang dilaksanakan. Atau bahkan, perusahaan mengalami kerugian baik secara finansial maupun non-finansial. Sebagai contoh, penetapan kompensasi karyawan yang tidak berdasarkan survei pengupahan menyebabkan tidak tercapainya keadilan internal dan eksternal dalam kompensasi yang diterima oleh karyawan. Selanjutnya, akibat. Akibat merupakan sesuatu yang harus ditanggung atau dinikmati perusahaan karena terjadinya perbedaan aktivitas yang seharusnya dilakukan dengan aktivitas aktual yang terjadi di lapangan. Akibat yang berasal dari penyebab positif dapat menguntungkan perusahaan, sedangkan akibat yang timbul dari penyebab negatif akan merugikan perusahaan. Akibat ini ada yang dapat diukur secara finansial maupun non-finansial. Kemudian yang kedua ada review dan pengujian pengendalian manajemen atas program-program SDM. Sistem pengendalian manajemen yang dimiliki perusahaan menjadi pedoman yang digunakan oleh para manajer dan supervisor dalam mengendalikan proses yang berjalan agar tidak keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan. Di samping itu, sistem pengendalian ini juga mengendalikan proses agar berjalan secara ekonomis,
efisien, dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Beberapa hal yang berhubungan dengan sistem pengendalian manajemen yang harus diperhatikan oleh auditor di dalam audit sumber daya manusia. 1. Tujuan program yang jelas dan tegas. 2. Kualitas dan kuantitas dari SDM harus dinyatakan yang melaksanakan program atau aktivitas kualifikasi dari SDM yang terlibat dari program atau aktivitas SDM yang dilaksanakan. 3. Anggaran program. 4. Pedoman atau metode kerja persyaratan kualifikasi. 5. Spesifikasi dan deskripsi pekerjaan. 6. Standar atau ukuran kinerja program. Berdasarkan hasil review sistem pengendalian manajemen ini, auditor akan lebih mampu dalam memahami kondisi yang terjadi. Dengan demikian, auditor mampu memutuskan apakah tujuan audit sementara yang ditetapkan pada audit pendahuluan dapat ditingkatkan menjadi tujuan audit yang sesungguhnya, atau diabaikan karena terjadi sebaliknya. Di samping itu, berdasarkan hasil review ini, auditor dapat mengambil keputusan apakah audit dapat dilanjutkan atau tidak. Mengingat ketersediaan data yang dibutuhkan dan kebebasan dalam melakukan audit, dalam menghadapi keterbatasan akses dalam melakukan audit. Kemudian ada audit lanjutan. Dari temuan audit yang diperoleh, auditor meringkas dan melakukan pengelompokan terhadap temuan tersebut ke dalam kelompok kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Kondisi merupakan kenyataan real yang ditemukan auditor berkaitan dengan program-program sumber daya manusia yang ditetapkan perusahaan. Contohnya, kondisi dapat berupa rendahnya keterampilan karyawan, produktivitas kerja yang rendah, tidak adanya motivasi untuk berprestasi pada karyawan, tingkat absensi dan perputaran karyawan yang tinggi, dan sebagainya. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai aktivitas dalam mengelola sumber daya manusia. Kriteria yang merupakan berbagai aturan, norma, dan standar sebagai pedoman bertindak bagi seluruh pihak berwenang dalam pengelolaan sumber daya manusia. Contoh kriteria dapat berupa pedoman pelaksanaan pelatihan karyawan, ketentuan pemberian insentif, aturan disiplin kerja, kompensasi, dan berbagai pedoman lainnya dalam mengelola SDM. Sedangkan penyebab dapat berupa penyimpangan dari pedoman pelaksanaan pelatihan karyawan seperti tidak dilaksanakannya pelatihan sesuai dengan rencana yang menyebabkan keterampilan karyawan rendah dan berbagai penyebab lainnya. Sementara akibat dapat berupa banyaknya produk cacat, karyawan yang kurang terampil dalam mengoperasikan mesin, dan berbagai bentuk akibat lainnya. Kemudian, ada 4, pelaporan. Laporan harus disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami. Laporan audit harus memuat tentang informasi latar belakang, kesimpulan audit, dan disertasi dengan temuan-temuan audit sebagai bukti pendukung kesimpulan tersebut. Dalam laporan juga harus disajikan rekomendasi yang diusulkan auditor sebagai alternatif perbaikan terhadap penyimpangan yang masih terjadi. Sebagai kelengkapannya, laporan juga harus menyatakan ruang lingkup dari audit yang dilakukan. Yang terakhir, 5, ada tindak lanjut, merupakan implementasi dari rekomendasi yang diajukan auditor harus sepakat dan secara bersama-sama. Dalam melaksanakan tindak lanjut perbaikan, sepenuhnya ada pada manajemen. Tetapi, dalam pelaksanaannya, auditor mendampingi agar tindak lanjut tersebut berjalan sesuai dengan rekomendasi yang diajukan dan dapat mencapai tujuannya. Selanjutnya, yang ketujuh, ruang lingkup audit sumber daya manusia. Pelaksanaan audit sumber daya manusia pada dasarnya adalah memastikan apakah kebutuhan potensial sumber daya manusia bagi perusahaan telah terpenuhi secara ekonomis, efektif, dan efisien. Kebutuhan sumber daya manusia menyangkut besarnya kapasitas sumber daya manusia yang harus tersedia dalam operasional perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan ini,
Proses SDM mulai dari perencanaan sampai dengan pemutusan hubungan kerja harus dilaksanakan secara selaras dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku secara ekonomis, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, audit sumber daya manusia mengevaluasi program aktivitas SDM secara komprehensif. Maka, ruang lingkup audit ini meliputi seluruh proses SDM baik secara parsial maupun secara keseluruhan sesuai dengan kebutuhan dari hasil audit, baik dilakukan hanya pada satu departemen maupun pada perusahaan secara keseluruhan. Ruang lingkup audit sumber daya manusia umumnya dibagi ke dalam 3 kelompok sesuai dengan administrasi aset tetap pada umumnya, yaitu perolehan, penggunaan, dan penghentian penggunaan sebagai berikut. 1. Rekrutmen atau perolehan sumber daya manusia, mulai dari awal proses perencanaan kebutuhan sumber daya manusia hingga proses seleksi dan penempatan. 2. Pengelolaan atau pemberdayaan sumber daya manusia, meliputi semua aktivitas pengelolaan sumber daya manusia setelah ada di perusahaan, mulai dari pelatihan dan pengembangan sampai dengan penilaian kinerja karyawan. 3. Pemutusan hubungan kerja atau PHK karena mengundurkan diri maupun pemecatan akibat pelanggaran aturan perusahaan. Berikut adalah tabel pengelompokan ruang lingkup audit sumber daya manusia dan sumber informasinya. Ruang lingkup audit dapat kita lihat di sini ada 4, yaitu perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi penempatan, dan orientasi dan penempatan. Yang terdiri dari sumber informasi, anggaran SDM, data biaya, rekrutmen, uraian, dan spesifikasi pekerjaan, tingkat penerimaan karyawan, catatan wawancara karyawan, catatan lamaran yang ditolak, permintaan transfer. Kemudian ada juga dalam ruang lingkup audit di pengelolaan SDM yang terdiri dari 5 bab. Kemudian untuk sumber informasi yang didapatkan berasal dari catatan berikut ini. Ada beberapa catatan-catatan. Selanjutnya, dalam pemutusan hubungan kerja, ada 4 bab, dan untuk sumber informasinya berasal dari aturan-aturan berikut ini. Selanjutnya yang ke-8, yaitu program kerja audit sumber daya manusia. Program kerja audit atau cukup disebut program audit merupakan rencana dan langkah kerja yang harus diikuti oleh auditor dalam melaksanakan rencana audit dan tugas audit berdasarkan tujuan dan tujuan audit yang ditetapkan. Program kerja audit ini membuat beberapa pernyataan, pertanyaan, dan langkah kerja untuk memperoleh temuan audit sesuai dengan tahapan-tahapan audit. Pada program kerja audit ini diuraikan program audit secara umum untuk keseluruhan proses sumber daya manusia, mulai dari penerimaan karyawan sampai dengan pemutusan hubungan kerja. Yang 9 ada program audit atas perolehan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan penyediaan sumber daya manusia untuk menyelesaikan berbagai bidang, tugas, dan tanggung jawab yang dikelola perusahaan dalam mencapai tujuannya. Menjadikan sumber daya manusia sebagai sumber kekuatan bersaing, berarti menempatkan sumber daya manusia sebagai kompetensi inti untuk mendapatkan keunggulan, berarti bagi perusahaan. Menjadikan sumber daya manusia sebagai kompetensi inti dapat dilakukan dengan menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang memiliki profesionalisme dan kemampuan khusus, membiayai pelatihan mereka, dan memberikan kompensasi yang memadai agar terus bersaing dengan organisasi lain. Berbagai program pemberdayaan memberikan ruang bagi keterlibatan sumber daya manusia secara penuh dalam strategi pencapaian keberhasilan perusahaan, harus dirancang secara tepat dalam perencanaan sumber daya manusia ini. Tanggung jawab perencanaan sumber daya manusia pada dasarnya terletak pada seluruh manajer yang membutuhkan sumber daya manusia dan Departemen Sumber Daya Manusia sebagai koordinator yang menangani bidang SDM. Para manajer dapat menyediakan data yang berhubungan dengan kebutuhan SDM untuk dianalisis pada Departemen SDM, sehingga rencana SDM dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan yang tepat pada saat diperlukan. Oleh karena itu, harus terjalin kemitraan antara para manajer dan Departemen SDM dalam perencanaan ini.
Tahapan dalam proses perencanaan SDM diawali mempertimbangkan tujuan dan strategi perusahaan. Tingginya intensitas pesaing dalam perubahan lingkungan bisnis untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan atau customer focus berdampak pada strategi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Organisasi bisnis saat ini harus melakukan berbagai perubahan agar bisa eksis di pasar dengan memberikan manfaat yang lebih besar dari apa yang telah dikorbankan pelanggan. Memaksimalkan nilai pelanggan atau customer value dapat dicapai melalui efisiensi pada seluruh operasi perusahaan tanpa mengorbankan kualitas. Pada kondisi ini, perusahaan harus menjamin operasinya bebas dari aktivitas yang tidak menambah nilai atau non-value added activity yang merupakan sumber pemborosan berbagai aspek. Setelah perusahaan memiliki uraian, spesifikasi pekerjaan, dan standar kinerja yang baru, penilaian terhadap kondisi sumber daya internal harus dilakukan. Tujuannya untuk menilai ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan pekerjaan yang ada dalam operasional perusahaan. Penilaian ini akan memberikan informasi kepada perencanaan tentang 1. Pekerjaan yang ada saat ini. 2. Berapa banyak sumber daya manusia yang terlibat pada setiap tugas. 3. Seberapa pentingnya tugas-tugas tersebut dalam mencapai tujuan perusahaan. 4. Pekerjaan mana yang membutuhkan penerapan strategi perusahaan. 5. Apa saja karakteristik dari pekerjaan yang diharapkan. Kemudian, ada faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja yang harus diperhatikan. Yang pertama, yaitu pengaruh pemerintah atau hubungan pemerintah. Kedua, ada kondisi perekonomian. 3. Kondisi persaingan dan posisi perusahaan di pasar. 4. Komposisi tenaga kerja dan pola kerja. Hal ini harus mendapat perhatian yang memadai agar proses penerimaan tenaga kerja yang dilakukan perusahaan dapat memenuhi kebutuhan sumber daya manusia perusahaan yang berhubungan dengan penerimaan tenaga kerja ini. Sumber tenaga kerja alternatif dalam pencarian sumber daya manusia antara lain 1. Lembaga pelatihan tenaga kerja. 2. Perguruan tinggi. 3. Bursa kerja. 4. Lembaga-lembaga izin yang menyediakan tenaga kerja siap pakai. Penerimaan sumber daya manusia harus mampu memilih sumber tenaga kerja yang paling efisien dalam mendapatkan kualifikasi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Informasi yang diperoleh dari hasil penilaian lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal digunakan untuk meramal permintaan dan kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan tujuan dan strategi perusahaan. Peramalan pada dasarnya adalah identifikasi kondisi masa depan yang diharapkan berdasarkan informasi masa lalu dan yang terjadi saat ini. Hasil dari peramalan ini adalah kebutuhan sumber daya manusia perusahaan di masa yang akan datang dan dari sumber yang mana kebutuhan tersebut dipenuhi. Keseluruhan tahap dalam perencanaan SDM ini menghasilkan suatu rencana SDM yang meliputi rencana perolehan dan pengelolaan SDM serta pemutusan hubungan kerja. Rencana-rencana ini dituangkan dalam berbagai bentuk program sumber daya manusia. Hasil dari perencanaan SDM menjadi panduan dari berbagai program atau aktivitas SDM yang akan dilaksanakan perusahaan di masa depan. Secara keseluruhan, program-program tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan SDM perusahaan, meningkatkan kemampuan SDM dalam melaksanakan wewenang serta tanggung jawabnya, serta memberikan kepuasan kerja melalui pemenuhan kebutuhan karyawan, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial. Tujuannya untuk menilai ketersediaan dan kemampuan SDM untuk melaksanakan pekerjaan yang ada dalam operasional perusahaan. Penilaian ini akan memberikan informasi kepada perencanaan tentang tujuan yang ingin dicapai melalui perencanaan SDM dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan, yaitu 1. Penentuan kuantitas dan kualitas SDM yang akan mengisi semua formasi di dalam perusahaan. 2. Menjamin ketersediaannya SDM saat ini dan yang akan datang, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakan dan mempertanggungjawabkannya. 3. Menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. 4. Memudahkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pengelolaan SDM sehingga produktivitas kerja meningkat.
5. Menghindari kekurangan atau kelebihan SDM. 6. Memberikan pedoman bagi setiap program atau aktivitas SDM. Dan 7. Memberikan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap karyawan. Manfaat dari perencanaan sumber daya manusia ada 5, yaitu perusahaan dapat memanfaatkan secara optimal sumber daya manusia yang sudah ada. 2. Meningkatkan efisiensi kerja. 3. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 4. Tersedianya SDM yang memenuhi kualifikasi untuk memegang wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang. 5. Menyediakan program dasar penyusunan program SDM bagi fungsi SDM. Selanjutnya ada rekrutmen. Rekrutmen meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu, sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Kegiatan kunci dalam pelaksanaan rekrutmen yaitu 1. Menentukan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang pada setiap bidang, jenis pekerjaan, dan levelnya dalam perusahaan. 2. Terus berupaya mendapatkan informasi tentang perkembangan pasar tenaga kerja. 3. Menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif. 4. Menyusun program rekrutmen yang terpadu berhubungan dengan aktivitas SDM yang lain dan dengan kerjasama antar manajer, lini, dan karyawan. 5. Mendapatkan sejumlah pool calon karyawan yang berbobot dan memenuhi persyaratan. 6. Mencatat jumlah dan kualitas pelamar dari berbagai sumber daya dan masing-masing metode rekrutmennya. 7. Melakukan tindak lanjut terhadap karyawan, baik yang ditolak maupun yang diterima untuk mengevaluasi efektivitas yang akan dilakukan. Prinsip-prinsip pelaksanaan rekrutmen. 1. Kualitas karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan atas kualitas sumber daya manusia yang sesuai. 2. Jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. 3. Harus dilakukannya dengan biaya yang paling minimal atau ekonomis. 4. Perencanaan dan keputusan strategis tentang rekrutmen. 5. Fleksibilitas. 6. Pertimbangan hukum. Nah, dari yang nomor 1, kualitas karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan atas kualitas sumber daya manusia yang sesuai. Oleh karena ini, rekrutmen harus berpedoman pada 3 hal, yaitu analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan juga spesifikasi pekerjaan. Seleksi dan penempatan. Seleksi adalah proses mendapatkan dan menggunakan informasi tentang pelamar kerja untuk menentukan siapa yang diterima, menerima posisi jangka pendek dan jangka panjang. Sementara penempatan atau placement berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang dipegangnya. Tujuan khusus yang dapat dicapai melalui pilihan. Berikut ini ada 6. 1. Memungkinkan perusahaan menerapkan strategi bisnis khususnya yang telah ditetapkan. 2. Memastikan investasi keuangan yang dilakukan pada perusahaan dapat kembali pada waktu tertentu. 3. Mengevaluasi, memperkerjakan, dan menempatkan pelamar pada jabatan yang sesuai dengan minat mereka. 4. Memperlakukan pelamar secara adil dan tidak mendiskriminatif. 5. Memperkecil kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat kesalahan dalam menerima dan mencari karyawan. Dan 6, yang terakhir, yaitu membantu memenuhi tujuan penerimaan karyawan dan jadwal yang telah ditentukan. Sepuluh, audit atas pengelolaan sumber daya manusia. Pemberdayaan sumber daya manusia merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan dirinya agar dipercaya oleh manajer dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Menjadikan sumber daya manusia sebagai kekuatan bersaing membutuhkan keterlibatan atau involvement secara maksimal. Peran sumber daya manusia dalam strategi keunggulan bersaing perusahaan. Pemberdayaan karyawan atau employer empowerment
harus menjadi fokus dalam pengelolaan sumber daya manusia. George dan Wimmerskirts menyatakan, if management is not prepared to give employees control over their activities, freedom to make important decisions, and responsibility for their action forever dissolved, put this idea back on the shelf. Pemberdayaan sumber manusia pada dasarnya adalah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil keputusan dan memegang tanggung jawab yang lebih besar baik secara pribadi maupun kelompok dalam mengelola pekerjaannya. Pelatihan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya baik saat ini maupun di masa depan. Pelatihan ini menekankan pada peningkatan keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada saat ini, sedangkan pengembangan menekankan pada peningkatan kinerja pada masa yang akan datang. Identifikasi kebutuhan pelatihan dapat dilakukan dengan cara 1. Menentukan keterampilan apa yang dibutuhkan karyawan agar memiliki kinerja yang baik sesuai dengan kebutuhan dalam strategi pencapaian tujuan perusahaan. 2. Melakukan penilaian secara periodik untuk mengidentifikasi topik yang tepat untuk pelatihan. 3. Melakukan proses identifikasi secara terus-menerus yang meliputi penilaian terhadap kursus yang telah selesai dilaksanakan dan memberikan saran kepada unit bisnis dan manajer untuk melaksanakan pelatihan berikutnya. 4. Menentukan tolak ukur atau benchmarking pada industri yang sama terdapat pelatihan yang dilakukan dan keberhasilannya dalam meningkatkan kinerja karyawan. Langkah-langkah pelatihan dan pengembangan ada berikut ini. Seperti yang pertama, diawali dengan penilaian kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Dilanjutkan dengan tujuan pelatihan dan pengembangan yang akan ada 2 proses, yaitu materi program, prinsip pembelajaran. Kemudian ada kriteria evaluasi yang nantinya akan tertuju ke evaluasi dan umpan balik. Dari tujuan pelatihan dan pengembangan tadi, akan dilanjutkan ke materi program dan prinsip pembelajaran yang akan diteruskan di program aktual yang terdiri dari keahlian, pengetahuan, dan kemampuan pekerja yang menuju ke evaluasi dan umpan balik kembali. Kemudian akan kembali lagi ke penilaian kebutuhan. Beberapa manfaat pelatihan dan pengembangan karyawan. Manfaat bagi perusahaan. 1. Mengarahkan untuk meningkatkan profitabilitas atau sikap yang lebih positif terhadap profit. 2. Memperbaiki pengetahuan kerja dan keahlian pada semua level. 3. Memperbaiki moral sumber daya manusia. 4. Membantu karyawan dalam memahami tujuan perusahaan. 5. Membantu menciptakan citra perusahaan yang lebih baik. 6. Mendukung otentisitas, keterbukaan, dan kepercayaan. 7. Meningkatkan keharmonisan hubungan antara atasan dan bawahan. 8. Membantu pengembangan perusahaan. 9. Belajar dari peserta. 10. Membantu mempersiapkan dan melaksanakan kebijakan perusahaan. 11. Memberi informasi tentang kebutuhan perusahaan di masa depan. 12. Perusahaan dapat membuat keputusan dan pemecahan masalah yang lebih efektif. 13. Membantu mengembangkan promosi dari dalam. 14. Membantu pengembangan keterampilan kepemimpinan, motivasi, loyalitas, sikap, dan aspek lainnya pada karyawan. 15. Membantu meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan kualitas kerja. 16. Membantu menekankan biaya dalam berbagai bidang seperti produksi, SDM, dan administrasi. 17. Meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kompetensi dan pengetahuan perusahaan. 18. Meningkatkan hubungan antara pekerja dan manajemen. 19. Mengurangi biaya konsultan luar dengan menggunakan konsultan internal. 20. Mengurangi perilaku yang merugikan. 21. Menciptakan iklim yang baik untuk pertumbuhan. 22. Membantu meningkatkan komunikasi organisasi. 23. Membantu karyawan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Dan yang terakhir 24. Membantu menangani konflik sehingga terhindar dari stres dan tekanan kerja. Manfaat bagi karyawan, yaitu membantu karyawan dalam membuat keputusan dan pemecahan masalah yang lebih efektif,
2. Membantu mendorong dan mencapai pengembangan diri dan rasa percaya diri. 3. Meningkatkan keputusan kerja dan pengakuan. 4. Membantu karyawan dalam mengatasi stres, frustasi, dan konflik. 5. Memberikan informasi tentang meningkatkan pengetahuan dan kepemimpinan, keterampilan, komunikasi, dan sikap. 6. Membantu menghilangkan rasa takut dalam melaksanakan tugas baru. 7. Memenuhi kebutuhan personal peserta dan pelatih. Yang selanjutnya ada manfaat dalam hubungan kerja karyawan. Di antaranya adalah 1. Meningkatkan komunikasi antar kelompok dan individu. 2. Membantu dalam orientasi karyawan baru dan karyawan transfer atau promosi. 3. Memberikan informasi tentang kesamaan, kesepakatan, dan aksi afirmatif. 4. Meningkatkan keterampilan interpersonal. 5. Memberikan informasi tentang hukum, permintaan, dan kebijakan internasional. 6. Membuat kebijakan perusahaan, aturan, dan regulasi. 7. Meningkatkan kualitas moral. 8. Membangun kekompakan kelompok. 9. Memberikan iklim yang baik untuk belajar, pertumbuhan, dan koordinasi. 10. Membuat perusahaan menjadi tempat yang lebih baik untuk bekerja dan hidup. Tujuan dari pelatihan dan pengembangan. Ada 6 tujuannya, yaitu 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas output. 2. Menurunkan kegagalan biaya produk. 3. Menurunkan pemborosan sumber daya. 4. Menurunkan kecelakaan kerja. 5. Menurunkan perputaran karyawan, tingkat absensi, dan meningkatkan kepuasan kerja. Yang terakhir, 6, yaitu mencegah timbulnya rasa antipati atau a priori karyawan. Dari beberapa aspek, efektivitas dan dari program pelatihan dalam mencapai tujuannya dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama adalah validitas pelatihan, 2. Transfer ilmu pengetahuan, 3. Validitas interorganisasional. Selanjutnya ada perencanaan dan pengembangan karir. Karir adalah seluruh pekerjaan yang dimiliki atau dilakukan oleh individu selama masa hidupnya. Hasil suatu penelitian menyimpulkan bahwa kebutuhan karyawan dalam perencanaan dan pengembangan karir meliputi hal-hal berikut ini. 1. Persamaan karir. Karyawan menginginkan adanya kesamaan dalam sistem promosi dan kesempatan untuk meningkatkan karir. 2. Kepedulian atasan atau supervisory concern. Karyawan menginginkan dalam pengembangan karirnya ada peran aktif dari para supervisor dan dapat memberikan umpan balik bagi prestasi kerjanya. 3. Kesadaran akan adanya kesempatan atau awareness of opportunity. Karyawan menginginkan adanya kesempatan untuk berkarir. 4. Minat karyawan atau employee interest, yaitu karyawan memiliki keinginan dan tingkat minat yang berbeda-beda dalam meningkatkan karirnya. Dan yang terakhir, kelima, kepuasan karir atau career satisfaction, yaitu tingkat kepuasan karir karyawan berbeda-beda tergantung dari berbagai faktor. Antara lain usia, kedudukan karyawan yang bersangkutan, latar belakang pendidikan, dan yang lainnya. Tujuan dasar dari program perencanaan dan pengembangan karir adalah untuk membantu karyawan menganalisis kemampuan dan minat dalam penyesuaian antara kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dengan kebutuhan perusahaan. Kepentingan pokok program perencanaan dan pengembangan karir yaitu 1. Harus terintegritas dengan perencanaan sumber daya manusia. 2. Harus diikuti dengan evaluasi yang memadai. 3. Kebutuhan karyawan. Selanjutnya adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja karyawan pada dasarnya adalah menghubungkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan standar keberhasilan yang ditetapkan sebelumnya untuk tugas dan tanggung jawab tersebut. Hasil penilaian kinerja karyawan dapat mencerminkan sebagian dari kinerja perusahaan. Kegagalan produk yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal sebagian dapat mencerminkan kinerja karyawan di bagian produksi. Karena kegagalan produk salah satunya dapat terjadi karena kurang cakapnya karyawan tersebut dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
Program audit penilaian kinerja. Tujuan penilaian harus ditetapkan terlebih dahulu dan terdokumentasi sebab hal ini akan menjadi acuan dari program penilaian. Instrumen penilaian. Beberapa instrumen yang sering digunakan seperti rating scale, checklist, penilaian sendiri, atau manajemen by objective harus disesuaikan dengan tujuan penilaian. Sementara kualitas instrumen dapat dilihat dari keabsahan, keandalan, dan kepraktisan. Standar penilaian harus ditetapkan terlebih dahulu sebagai acuan pemberian nilai dan untuk mengurangi ketidakpuasan karyawan yang dinilai karena merasa diperlakukan tidak adil karena standar penilaian yang tidak jelas. Petugas penilaian bisa dilakukan oleh atasan langsung, diri sendiri, karyawan, dan atasan secara bersama-sama, psikolog, atau pihak eksternal yang disesuaikan dengan metode dan tujuan penilaian. Siapakah yang dinilai? Pihak yang dinilai adalah karyawan pada berbagai bagian, departemen, baik dari posisi manajemen, puncak, menengah, maupun bawah. Waktu penilaian bisa dilakukan secara periodik sesuai dengan kebutuhan. Tetapi penilaian yang dilakukan secara berkala dapat memberikan input yang lebih berarti, terutama untuk pengambilan keputusan yang bersifat mendadak. Pelatihan bagi penilai diperlukan agar penilai terhindar dari kesalahan dalam melakukan penilaian. Umpan balik dan implikasi. Penilaian harus memberikan umpan balik atau feedback baik kepada karyawan maupun kepada perusahaan. Bagi karyawan, umpan balik lebih ditujukan untuk lebih memperbaiki prestasi kerjanya. Sedangkan bagi perusahaan, umpan balik lebih ditujukan sebagai quality control, informasi dalam proses pengambilan keputusan strategis. Berdasarkan orientasi penilaiannya, tujuan penilaian kinerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penilaian yang berorientasi pada masa lalu dan tujuan penilaian yang berorientasi pada masa depan. Penilaian kinerja berorientasi pada masa lalu lebih menekankan pada apa yang telah dicapai karyawan pada suatu periode tertentu dan mengabaikan potensi karyawan yang masih bisa ditingkatkan untuk kinerja di masa depan. Penilaian kinerja model ini lebih ditujukan untuk mengendalikan perilaku karyawan dan menggunakannya untuk memberikan ganjaran atau hukuman, mengambil keputusan kenaikan gaji atau promosi, serta menempatkan karyawan di posisi yang paling sesuai agar dapat melaksanakan pekerjaan tertentu. Penilaian kinerja yang berorientasi pada masa depan memiliki beberapa tujuan penting berikut ini. Satu, membantu tiap karyawan untuk semakin memadai tentang peran dan fungsinya di dalam perusahaan. 2. Membantu karyawan mengerti kekuatan dan kelemahannya dikaitkan dengan peran dan fungsinya di dalam perusahaan. 3. Meningkatkan rasa kebersamaan antara masing-masing karyawan dengan supervisor. 4. Membantu mempersiapkan karyawan untuk memegang pekerjaan pada jenjang yang lebih tinggi. 5. Menyediakan data karyawan secara berkala untuk pengambilan keputusan di bidang sumber daya manusia. Selanjutnya adalah kompensasi dan balas jasa. Kompensasi adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti atas kontribusi atas diberikannya karyawan kepada perusahaan. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi manajemen SDM yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual atau jasa, keahlian atau pekerjaan, dan kesetiaan karyawan kepada bisnis perusahaan. Kompensasi dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu kompensasi finansial dan non-finansial. Bentuk kompensasi finansial dan non-finansial ada di tabel berikut. Finansial atau secara langsung ada upah, gaji, komisi, dan juga bonus. Sedangkan yang tidak secara langsung ada jaminan sosial, asuransi jiwa, rancangan pensiun, dan perawatan kesehatan. Untuk non-finansial ada dua kategori. Yang pertama pekerjaan, yang biasanya adalah variasi keterampilan,
identitas tugas, otonomi, umpan balik, kemudian ada menurut lingkungan kerja yang terdiri dari kebijakan manajer yang baik, karyawan yang kompeten, rekan kerja yang menyenangkan, dan kondisi kerja. Dan yang terakhir adalah waktu kerja. Secara umum, tujuan dari manajemen kompensasi adalah membantu perusahaan mencapai tujuannya dan menjamin terciptanya keadilan internal dan eksternal. Keadilan internal menjamin bahwa seluruh karyawan di dalam perusahaan mendapatkan kompensasi berdasarkan standar yang sama secara proporsional. Tujuan dari pemberian upah dan gaji adalah sebagai berikut. 1. Menjalin ikatan kerja yang formal antara perusahaan dan karyawan. Perusahaan harus membayar kepada karyawan atas kontribusi yang diberikan kepada perusahaan dan karyawan harus memberikan kontribusinya kepada perusahaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk mendapatkan pembayaran dari kompensasi tersebut. 2. Mencapai kepuasan kerja karyawan. Dengan kompensasi yang diperoleh karyawan bisa memenuhi kebutuhan fisik maupun non-fisik. 3. Merekrut karyawan yang berkualitas. Dengan kompensasi yang memadai, perusahaan akan lebih mudah untuk menarik karyawan yang berkualitas untuk memajukan perusahaan. 4. Meningkatkan motivasi kerja karyawan. Kompensasi yang memadai diterima karyawan akan mempermudah manajer memotivasi karyawan untuk meningkatkan produktivitasnya. 5. Meningkatkan stabilitas karyawan. Kompensasi yang mencapai keadilan baik internal maupun eksternal, konsisten, dan kompetitif dapat menjamin stabilitas serta menurunkan perputaran dan absensi karyawan. 6. Meningkatkan disiplin karyawan. Kompensasi yang memadai akan mendorong disiplin karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Karena mereka merasa bahwa perusahaan mampu memenuhi kebutuhan mereka baik fisik maupun non-fisik. 7. Mencegah masuknya pengaruh serikat pekerja dalam perusahaan. Dengan kompensasi yang memadai, karyawan tidak akan tertarik pada aktivitas serikat pekerja karena mereka merasa bahwa untuk mendapatkan kompensasi yang bisa memenuhi kebutuhannya tersebut, mereka hanya harus berkonsentrasi pada pekerjaannya. Dan yang terakhir, nomor 8, menghindari intervensi pemerintah. Dengan kompensasi yang memadai, tidak ada lagi keluhan karyawan dan tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melakukan intervensi masalah upah dan gaji karyawan. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, perusahaan harus memiliki standar kompensasi yang memadai. Standar tersebut harus menjamin tercapainya keadilan internal maupun eksternal dan terpenuhinya kebutuhan karyawan dalam memberikan kontribusinya kepada perusahaan. Oleh karena itu, suatu standar kompensasi harus disusun berdasarkan hasil evaluasi setiap pekerjaan, hasil survei upah dan gaji, serta berdasarkan hasil penilaian setiap pekerjaan. Selanjutnya adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja mengacu pada kondisi fisiologis karyawan yang diakibatkan oleh lingkungan dan fasilitas kerja yang disediakan perusahaan. Berbagai penyakit yang diderita karyawan bisa terjadi karena lingkungan kerja yang kurang mendukung, seperti sirkulasi udara yang kurang lancar. Berbagai kecelakaan kerja bisa terjadi karena kurangnya fasilitas atau instruksi kecelakaan kerja yang seharusnya tersedia pada setiap fasilitas kerja yang digunakan oleh perusahaan. Selain untuk menimbulkan biaya sosial yang tinggi, hal ini juga berakibat pada rendahnya produktivitas karyawan. Gangguan keselamatan dan kesehatan kerja dapat berupa kecelakaan kerja, penyakit yang diakibatkan oleh perusahaan atau pekerjaan, 3. Kehidupan kerja yang berkualitas rendah, 4. Stres pekerjaan, dan 5. Kelelahan kerja. Gangguan-gangguan ini selain menyebabkan tidak tercapainya target produk dan layanan demi memenuhi kepuasan pelanggan, juga membuat perusahaan harus menanggung biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh sebab itu, perusahaan harus mengelola program keselamatan dan kesehatan kerja dengan sebaik-baiknya.
Program keselamatan kerja dan kesehatan kerja harus dikelola sebagai suatu strategi perusahaan untuk meningkatkan kualitas kerja. Maka, sebelum ini ditetapkan, perusahaan harus mengidentifikasi permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja untuk menentukan penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Setelah diketahui penyebab permasalahannya, perusahaan dapat menjalankan beberapa program keselamatan dan kesehatan kerja secara terintegrasi agar dapat menekan kecelakaan dan sakitnya karyawan dalam bekerja. Program-program tersebut diantaranya adalah 1. Pemantauan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja. Bertujuan untuk menilai efektivitas program keselamatan dan kesehatan kerja yang ditetapkan perusahaan dalam menekan kecelakaan dan berbagai permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja lainnya. Untuk itu, perusahaan harus memiliki dokumentasi yang memadai tentang pelaksanaan program tersebut mengenai hal-hal berikut, yaitu tingkat insiden, yang merupakan indeks keamanan industri yang menggambarkan jumlah kecelakaan dan penyakit dalam 1 tahun. Frekuensi insiden, menggambarkan jumlah kecelakaan dan penyakit dalam setiap satuan jam kerja tertentu. Tingkat emergency, menggambarkan jam kerja yang hilang sebagai akibat dari terjadinya kecelakaan dan penyakit pada karyawan. Pengendalian kecelakaan merupakan bentuk pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan berbagai penyakit yang terjadi karena lingkungan kerja yang tidak sehat. Ergonomis, membuat pekerjaan menjadi lebih nyaman dan tidak melelahkan melalui penyesuaian kemampuan fisik dan fisiologis pekerja dengan lingkungan kerjanya. Divisi keselamatan kerja, pemanfaatan divisi ini dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan akibat buruk lainnya. Divisi ini bisa beranggotakan dari serikat kerja dan departemen-departemen yang berkaitan dengan koordinasikan oleh Departemen Sumber Daya Manusia. Pengubahan tingkah laku juga efektif dalam mencegah kecelakaan kerja. Seperti diketahui bahwa sebagian besar kecelakaan kerja yang terjadi karena kelalaian manusia atau human error. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya ini, perilaku karyawan dalam bekerja harus diarahkan pada berbagai ketentuan yang sudah menjadi standar perusahaan dalam program keselamatan dan kesehatan kerja lainnya. Mengurangi timbulnya penyakit. Penyakit akibat bekerja biasanya terjadi akibat lingkungan kerja yang kurang sehat. Lingkungan kerja yang kurang sehat meliputi sanitasi, sirkulasi udara, penerangan, kebisingan, dan pengelolaan limbah yang buruk dapat menyebabkan terjadinya berbagai penyakit bagi karyawan. Perusahaan harus menjadikan lingkungan kerja yang sehat sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Penyimpanan dokumen. Dokumen tentang pengaruh berbagai bahan kimia yang digunakan, jarak yang aman, pengaruh berbahaya bahan tersebut, dan penyakit yang bisa ditimbulkan dalam lingkungan kerja harus disimpan untuk memberikan informasi tentang ketaatan perusahaan dalam mengelola program keselamatan dan kesehatan kerjanya. Kemudian ada memantau kontak langsung. Mengendalikan kontak langsung karyawan dengan berbagai zat kimia dan bahan beracun lainnya sangat penting dalam program keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya nomor 2 ada mengendalikan stres dan kelelahan kerja. Strategi manajemen stres secara pribadi antara lain manajemen waktu, pola makan yang sehat, olahraga yang teratur, serta ikut dalam kelompok sosial. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan dapat melakukan beberapa tindakan, misalnya pelatihan dan penyegaran maupun langkah berikut, yaitu meningkatkan partisipasi dalam mengambil keputusan, memberikan kesempatan yang lebih besar kepada karyawan dalam pengambilan keputusan, merencanakan pengimplementasian, dan mengendalikan rencana yang dibuatnya dapat menjadi motivasi intrinsik dan penghargaan yang sangat berarti dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Kemudian ada strategi manajemen stres pribadi. Beberapa hal yang sangat bermanfaat dalam strategi manajemen stres karyawan secara pribadi antara lain manajemen waktu, pola makan yang sehat, olahraga teratur, serta ikut serta dalam kelompok sosial, dan sebagainya. Kemudian ada mengembangkan kebijakan kesehatan kerja. Jika perusahaan semakin menyadari bahwa program keselamatan dan kesehatan kerja karyawan secara terintegritas, mengembangkan kebijakan bukan karena semata-mata memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. 4.
Menciptakan program kebugaran. Hal ini menjadi dasar dari semakin pedulinya perusahaan dalam menjaga kesehatan karyawannya, daripada harus menolong mereka setelah sakit. Standar Occupational Safety and Health Act atau OSHA, yaitu Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Amerika Serikat. Persyaratan utama untuk perlindungan kerja pribadi. Di antaranya adalah melakukan pengukuran bahaya dan pemilihan peralatan kerja. 2. Menginformasikan kepada seluruh karyawan mengenai bahaya dan jenis peralatan kerja yang akan digunakan untuk melindungi dirinya. 3. Memastikan bahwa masing-masing karyawan dilengkapi dengan fasilitas keselamatan kerja dan kesehatan kerja yang tepat. 4. Memverifikasi bahwa pengukuran terhadap bahaya dilaksanakan melalui sertifikasi tertulis yang mengidentifikasikan tempat kerja dan orang-orang yang menyatakan bahwa pengukuran tersebut telah dilakukan. 5. Memastikan bahwa personal protective equipment yang rusak atau tidak efektif tidak boleh digunakan. 6. Melatih para karyawan untuk mengetahui hal-hal seperti kapan PPE diperlukan, bagaimana cara yang benar untuk menyalakan, mematikan, menyesuaikan, dan menggunakan PPE ini. 7. Menguji karyawan agar dapat menunjukkan adanya pemahaman terhadap pelatihan serta kemampuan mereka untuk menggunakan PPE ini sebelum mereka diperbolehkan bekerja dengan menggunakan PPE. Melatih kembali para karyawan jika ada alasan yang kuat bahwa para karyawan ternyata tidak memiliki pemahaman dan keterampilan yang diperlukan. Dan yang terakhir adalah memverifikasi bahwa masing-masing karyawan telah menerima dan memahami pelatihan yang diberikan melalui sertifikasi tertulis dengan menuliskan nama masing-masing karyawan yang dilatih dan materi pelatihannya. Selanjutnya ada kepuasan kerja karyawan. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Beberapa teori mengenai kepuasan kerja yang telah cukup dikenal antara lain ada 1. Teori ketidakpuasan atau discrepancy theory. Teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara sesuatu yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang dirasakan karyawan. Diskrepansi positif terjadi apabila yang diperoleh karyawan lebih besar daripada yang seharusnya, sehingga memberikan kepuasan yang lebih besar pada karyawan tersebut. Sedangkan diskrepansi negatif jika terjadi hal yang sebaliknya. 2. Teori keadilan atau equity theory. Teori ini mengatakan bahwa kepuasan tergantung dari ada atau tidaknya keadilan di dalam bekerja. Berdasarkan teori ini, kepuasan dipengaruhi oleh input dan juga output. Karyawan akan selalu membandingkan rasio input-output dirinya dengan rasio input-output orang lain. Bila ini seimbang, berarti telah terjadi keadilan, dan jika terjadi sebaliknya, berarti tidak terjadi keadilan tentunya. Kemudian yang terakhir adalah teori 2 faktor atau two-factor theory. Teori ini menganggap kepuasan kerja dan ketidakpuasan sebagai hal yang berbeda dan mengelompokkan karakteristik pekerjaan menjadi 2, yaitu satisfiers dan dissatisfiers. Kelompok satisfiers merupakan faktor-faktor atau situasi yang dibutuhkan sebagai sumber kepuasan kerja, seperti pekerjaan yang menarik, penuh tantangan, kesempatan berprestasi, kesempatan memperoleh penghargaan dan promosi. Terpenuhinya faktor-faktor tersebut akan menimbulkan kepuasan tentunya. Tetapi jika tidak terpenuhi, tidak selalu menimbulkan kepuasan. Kelompok dissatisfiers merupakan faktor-faktor yang menjadi sumber ketidakpuasan seperti gaji atau upah, pengawasan, hubungan antar pribadi, kondisi kerja, dan status. Apakah perusahaan telah mampu memberikan kepuasan kepada karyawannya? Atau apakah perusahaan menjadikan kepuasan karyawan sebagai bagian strategi untuk mencapai keunggulan bersaingnya? Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal sebagai indikator kepuasan kerja. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. 1. Tempat kerja yang tepat. 2. Pembayaran yang sesuai. 3. Organisasi dan manajemen.
4. Supervisi yang tepat, dan 5. Pekerjaan yang tepat. Kemudian ada 11. Audit atas pengurangan sumber daya manusia. Yaitu perubahan lingkungan bisnis di mana perusahaan harus mampu beroperasi dengan sangat efisien. Menuntut perusahaan untuk melakukan perubahan dalam organisasinya. Sebagai akibat dari restrukturisasi ini, pengurangan tenaga kerja merupakan hal yang memungkinkan hilangnya beberapa jabatan karena jabatan tersebut sudah tidak efektif lagi untuk dipertahankan. Pengurangan tenaga kerja merupakan konsekuensi yang logis yang harus terjadi. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran dan keresahan karyawan, terutama yang merasa prestasinya tidak istimewa, akan kehilangan posisi atau pekerjaan karena pengurangan tenaga kerja dapat berupa pemutusan hubungan kerja. Kemudian, pengurangan tenaga kerja merupakan keputusan yang tidak berdiri sendiri. Berbagai kepentingan perusahaan harus diselamatkan agar perusahaan kita bertahan hidup dan ikut bermain dalam persaingan yang tinggi intensitasnya. Menurunnya aktivitas bisnis, adanya usaha untuk meningkatkan efisiensi dengan menerapkan teknologi baru pada operasi perusahaan guna menghadapi persaingan global, membawa konsekuensi berkurangnya kebutuhan tenaga kerja pada perusahaan berikut. Namun, yang lebih penting harus menerapkan adalah perlindungan terhadap hak-hak karyawan yang termasuk dalam program tersebut, karena membawa dampak finansial yang sangat besar tentunya pada perusahaan. Karena adanya keharusan untuk membayar pesangon. Alternatif seperti pengurangan jam kerja dan gaji atau job sharing atau program pensiun dini merupakan alternatif lain yang layak untuk dipertimbangkan sebelum keputusan melakukan PHK ditetapkan. Menurut UU nomor 13 tahun 2003 pasal 158 sampai 167 mengatur tentang dalam hal apa perusahaan dapat melakukan PHK. Beberapa alasan perusahaan dapat melakukan PHK adalah berikut ini. 1. Tenaga kerja melakukan pelanggaran berat setelah kesalahannya dapat dibuktikan. 2. Tenaga kerja melakukan tindakan pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. 3. Tenaga kerja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja bersama. 4. Tenaga kerja mengundurkan diri. 5. Terjadi perubahan status perusahaan, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan tenaga kerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. 6. Terjadi perubahan status perusahaan, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pengusaha tidak bersedia menerima tenaga kerja untuk melanjutkan hubungan kerja. 7. Perusahaan tutup karena mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun atau terjadi keadaan yang memaksa atau force majeure. 8. Perusahaan tutup karena melakukan peningkatan efisiensi. 9. Perusahaan pilot. 10. Tenaga kerja memasuki masa pensiun. Dan 11. Tenaga kerja mangkir selama 5 hari kerja berturut-turut atau lebih tanpa keterangan tertulis dan telah dipanggil oleh perusahaan secara patut dan tertulis. Tindakan PHK yang dilakukan perusahaan akan membawa dampak finansial berhubungan dengan kewajiban perusahaan untuk membayar pesangon dari tenaga kerja yang di PHK maupun non-finansial lebih berhubungan dengan citra perusahaan di mana masyarakat atau pelanggannya walaupun tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja, mereka tetap ingin diperlakukan dengan baik. Di samping itu, dalam proses ini perusahaan berkewajiban meminimalkan pengaruh buruk PHK pada tenaga kerja yang mengalami PHK tersebut, mengendalikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya punya sebuah quotes yang saya kutip dari John Dewey, yaitu pendidikan bukan persiapan untuk hidup, pendidikan adalah hidup itu sendiri. Terima kasih. Jangan lupa untuk like,
komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi.